Dia tekan beberapa kali lagi dan jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Sang ayah mengajaknya untuk segera menaiki mobil. Kemudian Bidui menghentikannya dan segera memasuki ruang ATM dan memasukkan kode PIN-nya. Hanya dalam waktu beberapa menit, saldonya berlipat ganda. Jika sang ayah tidak menegurnya, mungkin saldo rekeningnya akan bertambah lebih banyak. Bocah laki-laki itu baru berusia 10 tahun tetapi IQ-nya sangat tinggi. Saat diperiksa kesehatan mata dia hanya perlu sekali pandang untuk mengingat tabel huruf untuk pemeriksaan mata. Kemampuannya itu membuat dokter tidak bisa berkata apa-apa. Di sekolah Bidui menulis kalimat lebih cepat dari teman sekelasnya. Saat guru memeriksa hasil ujiannya, gurunya tidak mempercayai kemampuan Bidui. Hasil dari jawaban tes tulis itu semuanya benar. Tes tulis beserta tes lisan dapat ia selesaikan dengan nilai sempurna. Sampai membuat gurunya menghela nafas dan berbalik. Keesokan harinya anak itu tiba-tiba berada di hutan, saat dia dijemput petugas panti. Lalu diperiksa oleh dokter, anak itu telah kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingat apapun, hanya mengingat namanya adalah Bidui. Pasangan ini sudah menikah bertahun-tahun dan belum dikaruniai anak. Jadi mereka memutuskan untuk mengadopsi Bidui. Sesuatu yang begitu cepat, sekarang orang tuanya mengetahui bahwa dia memang anak yang cerdas. Keedokan harinya sang ayah mengajarinya bisbol. Begitu dia memukul bolanya, sang ayah tidak mempercayainya. Dan merasa itu hanya keberuntungan. Kemudian sang ayah mencobanya dengan meningkatkan kesulitan. Tak disangka anak itu malah berhasil memukul bolanya lebih jauh. Pria itu tidak bisa mempercayainya. Kemudian menggunakan seluruh tenaganya untuk melempar bola. Hasilnya bola tersebut memecahkan jendela rumah. Setelah kejadian itu, Bidui menjadi terkenal di mana-mana. Tetangga datang mengunjungi rumahnya untuk memuji orang tua angkatnya. Karena memiliki anak yang pintar. Namun ibunya berkata bahwa anak ini tahu bagaimana melakukan segalanya. Seperti tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi orang yang bersamanya tidak punya kesempatan untuk berekspresi. Tetangga mengira ibunya itu membual. Kemudian tetangganya itu berencana agar anaknya diajarkan oleh Bidui. Bahkan mereka secara sukarela untuk membayar biayanya. Anak tetangganya itu menolak dirinya sendiri, tapi mau tidak mau dia harus melakukannya. Agar dia bisa menjadi anak pintar seperti Bidui. Anak itu kemudian mengajak Bidui untuk bermain game di rumahnya. Dia merasa skornya sudah tinggi, tapi saat Bidui mencobanya untuk pertama kali, tidak hanya memecahkan rekor juga membuat mereka terkejut. Membuat gadis itu ingin memiliki adik pintar sepertinya. Saat ini Bidui sedang mengikuti kompetisi bisbol di kota. Bidui selalu meraih nilai pertama. Semua orang senang karena Bidui akan menang. Tapi dia tidak mengerti kenapa ibunya tidak merasa senang. Terkadang bersikap terlalu berkelas membuat orang sulit untuk didekati. Temannya mengingatkan Bidui untuk membuat kesalahan kecil. Memberikan kesempatan kepada orang tuanya agar berperan di kompetisi itu. Kemudian Bidui memutuskan untuk tidak mengenai bolanya 3 kali. Membuat ayahnya bertanya-tanya mengapa Bidui berpura-pura. Ibunya berlari dan mengingatkannya untuk tidak seperti itu. Anak itu tahu kesalahannya jadi aku minta maaf pada ibu. Sejak saat itu, hubungan ibu dan anak menjadi lebih dekat. Suatu hari, sepasang suami istri datang dan mengaku bahwa mereka adalah orang tua kandung Bidui. Datang untuk membawanya pulang. Mereka rindu kepada Bidui tapi dia tidak mengingatnya. Kemudian pasangan itu memperlihatkan foto masa kecil Bidui. Saat dia di dalam mobil dia merasa tidak yakin untuk kembali kepada orang tuanya. Dan anak tetangga senang melihatnya. Bahkan sampai tidak mengucapkan selamat tinggal. Saat mereka di dalam pesawat, Bidui tiba-tiba bertanya pada kedua orang tua kandungnya. Di usianya yang ke-10 tahun, anak itu menawarkan diri untuk menyetir sendiri. Hal itu membuat mereka dikejar oleh polisi. Bidui yang mengandalkan pengalamannya di dalam game, mampu menyalip mobil di jalanan dengan mantap. Melihat hambatan di depan, kukira mobil itu hendak akan terbalik tetapi saat melihat lebih dekat, dia mengendarai mobil dengan berjalan miring. Siapa yang berani percaya ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Sebenarnya Bidui adalah robot, yang berasal dari laboratorium tentara. Mereka menemukan bahwa Bidui menyelinap keluar. Dan kembali untuk mengetahui cara untuk berpikir juga mempunyai perasaan. Layaknya manusia normal, mereka mengira robot itu menjadi sebuah masalah jadi mereka memprogram ulang. Hasil penemuannya menunjukkan gelombang otak manusia. Saat dipaksakan untuk meneliti, komputernya menjadi error. Para dokter menganggap ini adalah penemuan hebat. Namun militer tidak berpendapat demikian.
Mereka menginginkan robot dengan tidak ada emosi, dan digunakan untuk berperang. Para militer memutuskan untuk menangkap dokter untuk menyelidiki kembali dan mengeksekusi Bidui. Dokter mengetahui penemuannya untuk masa depan. Dia tidak ingin penemuannya dihancurkan. Dia memanggil pasangan itu ke pangkalan untuk mengklarifikasi situasinya. Membiarkan mereka untuk membawa kembali Bidui. Anak tetangganya itu sekarang mengetahui Bidui adalah robot. Tidak heran mereka sangat pintar. Ayah angkatnya memeluk Bidui dan membawanya kembali pulang. Di saat yang sama dokter berpura-pura menghancurkan robot itu, serta menghapus semua data secara bersamaan. Tetapi tentara mengeluarkan perintah untuk menangkap dokter tersebut. Kali ini dokter menarik Bidui keluar dari sana. FBI di mana-mana bertugas untuk penangkapan mereka. Bidui duduk di kursi pengemudi untuk mengingatkan dokter agar memakai sabuk pengaman. Dia mengemudi seperti di dalam permainannya, tetapi juga menunjukkan keahlian mengemudinya. FBI tidak bisa mengejar mereka. Teknik kecepatan membuat dokter merasa takut dan di luar dugaannya. Saat ini mereka berada di pinggiran kota. Dalam perjalanan mereka terlihat oleh polisi lalu lintas dan menembak secara langsung. Walaupun mereka telah lolos tapi dokter itu mendapat luka serius. Sebelum dokter meninggal, dia menyuruh Bidui untuk mengingat bahwa dia bukanlah robot, melainkan manusia. Saat dia melarikan diri, kota itu telah dipenuhi para tentara. Dia kemudian menggunakan komputer untuk menyalakan sirine, membuat keadaan pangkalan menjadi kacau. Tapi tujuannya adalah untuk menerbangkan pesawat. Pesawat tercepat 3 kali lebih cepat daripada pesawat biasa. Orang-orang penasaran siapa yang mencuri pesawat di depan mereka. Setelah pesawat ini lepas landas, roket tidak bisa mengejarnya. Dia telah mengetahui cara mengemudi pesawat. Dia mempelajarinya saat dalam perjalanan menuju bandara waktu itu. Dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada pilot pesawat. Dia telah mengerti dengan penjelasan pilot dengan cepat. Dan saat ini dia memperagakannya. Di sisi lain para militer telah bersiap menggunakan sistem peledak di pesawat itu. Untungnya Bidui telah melihat waktu yang ditentukan untuk meledakkan pesawat. Tapi dia tidak memperdulikannya, dia menutupi kamera pengintai dengan permen karet. Para militer saat itu tidak mengira hal ini akan terjadi. Ketika peledak itu menyisakan waktu beberapa detik lagi, Bidui keluar dari pesawat menggunakan kursi pelontar dan berhasil lolos. Dia berhasil menghindari ledakan pesawat saat dia mendarat menggunakan parasut. Dengan segera dia menuju rumah orang tua angkatnya. Keluarga dan teman-temannya sedang menunggunya. Sejak saat itu dia mulai hidup bahagia bersama. Dan episode hari ini berakhir. Silahkan ikuti untuk menantikan episode berikutnya.